Nah, pertama-tama ngapain nih bang? Ya, bikin adonan dulu bang. Berapa liter kurang lebih? Kalau di taker sih di 3 aqua yang seliter ya, setengah liter. Nah, 4 liter ya? 3 literan. 3 literan. Ah. Apa nih bang? Ini terigu, tepung terigu. Ada campurannya lagi? Ada, Apa tuh crispy? biar crispy ya pakai tepung sasa. Masa ya? Ah. Jadi udah di mix? Belum sih, belum. Belum. Baru terigu doang ini? Ah. Nah itu apa bang? Ini tepung saksa yang Kentucky. Ini buat apa sih fungsinya? Sebenarnya biar nambah crispy sih. Kan kalau tepung doang kan nggak nempel. Gitu. Ya, ini yang bikin nempel. Perbandingannya gimana dari terigu sama tepungnya? Perbandingannya apa ya? Ya sebenarnya dua-duanya tuh apa ya? Kayak yang satu tuh buat melekat sih, biar nempel ke otak apa tahunya tuh. Kadang kalau Ini maksudnya apa? Terigunya berapa kilo, itunya berapa gitu? kalau tepung terigunya setengah kilo, tepung sasanya 1 ya. Kayak ciki ya. Ini buat apa fungsinya? Nah, perasa aja sih, biar lebih gurih. Biar makin gurih Ah. ya. Rasa apa? Sama rasa, ini rasa sapi nih. Sapi. Nah, Walaupun ditambah bumbu kecerdasan bangsa juga ya masih tetap. Kecerdasan bangsa. Nah, terus diapain tuh bang? ya biar merata. Ini sekali ngadon doang hari ini. Sekali ngadon, kecuali kalau barang adonan udah habis nih, bikin lagi kalau barang masih ada. Kalau tahu masih sisa tapi adonan udah habis, bikin lagi. Ini bang, mau goreng apa kita nih selanjutnya? Ini goreng tahu. Ya, Dibagi 4 ya. dibagi 4. Ini kalau taunya sendiri khusus apa ini bang? Sebenarnya sih ya emang harusnya khusus tahu pong. Kalau yang buat tahu ya, tahu crispy, itu harus pakai tahu pong. Kita upong ya. Nah, Kalau topong itu dalamnya kosong ya? ya pas nanti udah matang tuh dalam kopong, tapi Kopong. ngembang posisinya. Ngembang ya. Heeh. Hari ini bawa berapa nih bang? Ini secitak sih, yang 1 citak lagi belum diambil. Oh, Iya, secitak. iya rencana mau goreng dulu, habis goreng baru ngambil lagi secitak. Jadi biar tetap 2 citak bawahnya. Kalau secitak itu berapa itu tuh? Kalau 1 citak 120 biji sih. 120 biji ini. 120 biji tahu 1 citaknya. Tapi 1 tahu dibagi 4. Dibagi 4. Dan kalau ngejualnya gimana? Jualnya 1.003. 1.003. Iya. Citak ya. Ini 1 citak. 1 citak. Oke sih. Ini kan. Sama ya direndam-rendam juga ya bos. Ya, bisa kerendam dulu. Keringnya belum merata. Oh, bentar. Ya.
Kalau udah merata baru ya? Ya, baru siram. Ini proses penyiraman ya. Ada siraman pertama. Dua kali ya Bang ya? Ya, 2 kali. Siraman pertama. Totalnya sama kali Bang? Ya, 5 kali. Yang kedua kali siraman 2, yang terakhir 1 kali, jadi 5 kali siraman. Tapi kacang buruk ya? 221. Ini proses siraman yang kedua ya. Ini kan sekali lagi ya? Ya, terakhir ntar 1 lagi. Ini proses siraman yang terakhir ya, yang kelima. Tinggal tunggu matang ya Bang? Ya. Matang Bang? Udah matang. Bang, kalau usaha kayak gini, modal awalnya gede nggak sih Bang? Modal awal kalau dari apa ya? Dari semua ya, Keseluruhan. Ya, dari semua, dari gerobak gitu ya. Kalau awal-awal gerobak sama barang 5 jutaan lebih, kurang lebih 5 juta. Kalau masalah dari bahan sih 500 sudah komplit. 500 komplit dari bahan-bahan buat yang kita jual itu kayak barang tahunya, adonan, sama otak-otak. 500 sudah 500.000 udah cukup, udah banyak. itu Bang, kalau mohon maaf deh, kalau 500 itu kira-kira berapa persen Bang? Nanti jadinya. Modal 500 nih, tapi dengan artian kita jualan habis ya. Nah, Itu bisa lebihnya 500 lebih juga, lebih dikit lah. oh jadi bisa Iya. jadi 60 per Ah. 40 gitu ya? 60 per 40. Jadi lebih ke untung sih. Lebih ke untung Tapi ya. itu kan ngomongin kita lagi habis ya jualannya, lagi rame emang alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di pasar-pasar kayak gitu. Dua doang Bang. 2, ini 3 sih sama yang pedasnya ini Aida. Ini Aida. Aida, balado, asin gurih. 3 macam sih. Gimana sih bisa sampai usaha kayak begini gitu? Awalnya usaha juga sih di kampung, jualan juga Apa tuh? ayam geprek. Tapi ya namanya di kampung usaha ya agak susah sih, kurang jalan. Jadi kalau contoh ya, kadang kalau saya dulu ikut kerja lihat orang usaha itu dari segi harga ya. Nah ternyata nggak cocok, harga yang dari kota terus kita jualan di kampung nih harga sama sama yang di kota. Aduh, itu benar-benar ngaruh banget. Jadi orang-orang kayak mikir ya udahlah, gue nyobain doang lah sekali gitu. Bukan berarti makan kita nggak enak, tapi nggak tahu juga ya, mungkin kan terlalu berat kali. Ya, lumayan lah, pokoknya agak 8 bulan sih maksain, sampai 8 bulan tuh usaha di kampung benar-benar tetap nggak bisa dilanjutin. Akhirnya cobalah ngerantau ke daerah Bogor, nemulah gawean di pabrik. Setelah di pabrik ya kurang lebih 1 tahun lah, tapi ya kayak gimana di pabrik, kayak ngerasa kurang gitu, bukannya nggak bersyukur ya, kadang kok kurang gitu. Emang sih awal-awal nggak lumayan sih gaji tuh, cuman 1.000 doang. Bulan. Iya, per bulan tuh. Bukannya ngerasa nggak bersyukur gimana ya, tapi ngerasa kurang gitu. Belum kita makan inilah, belum bayar kontrakan lah. Sempet tuh keluar dulu tuh dari pabrik, udah keluar kan. Nemu-nemu tuh kerjaan di daerah Tangerang, di bangunan. Di bangunan buat 6 bulan. Cuman karena fisik kali ya, kurang kuat. Paling kuli bangunan itu berapa tuh kalau Kuli bangunan itu pernah 110. sehari? Awal-awal pas ngikut harian, Oh, sehari. harian. 110 tuh
Makan dari uang itu, pokoknya pengeluaran dari uang itu, waduh agak berat juga. Itu pas ngikut sebulanan tuh masih harian. Pas sudah ikut borongan lumayan sih, cuman fisik juga sih kurang kuat. Makanya ngelanjutin tuh kurang lebih 6 bulanan, 6 bulan. 6 bulan ada tuh, cuman fisik doang sih nggak kuat. Setelah ikut borongan sebenarnya udah lebih lumayan ya, cuman badannya nggak kuat, fisiknya kuat. Akhirnya ketemulah usaha yang ini dari teman sih, ilmunya juga. Alhamdulillah usaha di sini alhamdulillah jalan Sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang alhamdulillah. Tapi awal-awal gimana tuh Bang, animo masyarakatnya? Alhamdulillah pas awal jualan langsung rame, alhamdulillah. Kalau misalnya Bang kadang kalau suruh milih kerjaan di tempat kerja apa usaha sendiri? Pengen usaha sendiri sih kalau dibanding kerja. Kenapa tuh? Jadi kalau kita ngomongin usaha di orang dulu ya, usaha di orang tuh orang yang ngatur. Ya mereka yang ngatur lah, mau gak mau kalau kita masih mau kerja di dia, ya kita ikutin peraturan dia. Kayak dari jam-jam nih, misalkan waktu kita datang jam segini, apa mulai kerja jam segini, ya kita harus ikutin. Dapat kalau usaha sendiri, kadang kita yang atur sendiri, waktu kita yang atur sendiri, misalnya nggak ada kekangan lah. Hari ini kita mau libur, ya libur. Buat teman-teman yang baru mulai usaha tuh ya Bang, apa nih? Dari mulai usaha ya, tapi ini sebagai pengalaman sih. Terkadang kita, kadang kebanyakan sih, rata-rata temen yang awal-awal sama yang udah lama jualan, kita mikirnya, gua harus rame nih jualan. Gua harus dapat segini nih jualan. Istilahnya udah mindset banget lah, diatur gitu, sehari segini. Padahal jualan nggak jangan begitu dulu sih awalnya. Kita kayak usaha dulu lah. Terkadang kita usaha dulu. Insya Allah kan kalau hasil, ya yang penting kita usaha dulu. Terkadang kita pemikiran kita uang dulu nih. Kita bisa jadi kerjaan kita nggak ada. Itu contoh dari kerjaan ya. Kalau mikirin uang dulu. Tapi insya Allah kalau kita mulai kita usaha, biarpun dikit gitu, kita nggak tahu hasilnya ntar. Ya, kita kan cuma berusaha ya. Tapi alhamdulillah kalau yang saya alami sih alhamdulillah nggak terlalu mikirin duit dulu sih awal. Emang tujuan kita emang ya duit ya. Tapi kalau awal-awal mikir langsung duit kadang jelek. Itu banyak sih yang dialami teman.